Salam sejahtera Bapak-Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wen Golan dari Prodi Informatika dengan NIM 1124032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan modul praktikum ke-8 kita, yaitu tentang Java Framework, atau di mana nanti lebih tepatnya kita akan menjalankan Spring Boot. Nah, di sini nanti kalau kita mengikuti modul, nanti kita itu pertama akan menginstal JDK, terus menginstal Maven, kita akan memfork proyek starter yang akan kita gunakan untuk proyek ini, untuk praktikum ini, serta sudah ada contoh-contoh menjalankan proyek starter. Nah, untuk tugasnya itu kita disuruh untuk migrasi kode, di mana aktivitas praktikum ini nanti kita di sini nanti dikatakan tidak menggunakan class scanner lagi untuk meminta inputan. Semua inputan harus berasal dari URL ketika kita mengakses halaman web yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian sistem out print line itu tidak akan menampilkan hasil ke web browser, maka kita disuruh untuk mencari alternatif lain dari sini. Nah, yang kita migrasikan kode ini, kalau kita yaitu pada eh, praktikum pertama yaitu informasi NIM, yaitu studi kasus 1 sampai 4 yaitu informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kebalikannya, dan paling ter. Nah, kita disuruh menambahkan kode-kode ini ke dalam suatu eh, file Java yaitu controller ini nantinya dengan nama-nama metode, informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L dan kembali perbedaan L dan palinter. Nah, kita di sini juga nanti disuruh untuk mengubah data input itu menjadi uh, str base 64 dan nanti kita disuruh di sini juga di sini ini dan kita juga disuruh untuk membuat plain text-nya, di mana plain text-nya nanti diisi dengan uh, contoh-contoh yang sudah diberikan oleh di modul praktikum. Nah, di sini kita langsung saja kepada home controllernya. Nah, di bagian home controller ini adalah kode controller Spring Boot. Di mana nanti dia memiliki beberapa endpoint, di mana endpoint itu yaitu git mapping nantinya untuk melakukan berbagai proses logika. Nah, di sini kita mulai dari kelas dan struktur utamanya. Nah, di sini ada public class home controller. Nah, di sini nanti ada terdapat nih REST controller ini. Jadi menandakan bahwa kelas ini adalah controller yang berbasis REST, di mana nanti dia akan mengembalikan data langsung, bukan halaman HTML nantinya. Nah, di mana nanti semua metode yang ada di dalam ini bisa diakses melalui HTTP endpoint nantinya. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya itu ada endpoint, di mana yang endpoint ini. Nah, di sini nanti ketika kita nanti endpoint get mapping ini nanti ketika membuka URL HTTP localhost 8080, server akan mengembalikan pesan ini. Hey Abdullah, selamat datang di pengembangan aplikasi Spring Boot. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian endpoint berikutnya. Endpoint berikutnya itu tentang hello name. Nah, di mana nanti kalau kita buka ini, misalnya ya, misalnya di sini localhost 8080 hello. Nah, dia akan menampilkan apa yang diminta. Nah, dalam hal ini nanti dia akan menampilkan hello dari nama si user yang kita inputkan. Nah, kemudian di sini ada yang berikutnya itu ada endpoint dari informasi ini. Ini yang masuk dalam tugas praktikum kita yang migrasi kode. Di mana di sini nanti get mapping yang informasi NIM ini, dia tujuannya nanti untuk menguraikan informasi NIM, eh, informasi dari NIM mahasiswa. Nah, di sini nanti ada logika-logikanya. Kita pertama itu akan mengambil prefix, di mana prefiksnya itu kalau di 11 S24 Informatika, 12 S dia Sistem Informasi, 14 S dia Elektro, 21 S dia MR, Manajemen Rekayasa, 22 S dia Metalurgi, 31 S dia Bioproses, 114 ini berarti dia TRPL, kalau 113 dia berarti D3TI, 133 berarti dia D3TK. Nah, di luar daripada itu, program studi itu tidak dikenal. Nah, kemudian di sini nanti kita akan mengambil dua digit berikutnya. Dua digit berikutnya itu menentukan tahunnya nantinya di sini. Nah, dua digitnya itu ini. Nanti dua digitnya ini nanti kita akan
menampilkan menentukan angkatan atau tahun masuknya nanti. Kemudian sisanya itu adalah nomor urut si mahasiswa itu. Nah, nanti kemungkinan besar hasil tampilannya kalau kita jalankan nanti di URL, dia itu nanti akan berisi informasi NIM. Misalnya NIM saya nih, NIM-nya 11S24032. Nah, program studinya nanti akan dibuat nanti informatika, angkatannya 2024. Kemudian urutannya itu, nomor urutnya itu adalah 032 atau 32. Nah, jadi sebenarnya tujuannya dari informasi ini itu untuk mengetahui program studi angkatan dan nomor urutnya. Nah, kemudian di sini ada endpoint yang berikutnya. Endpoint berikutnya itu membahas tentang perolehan nilai. Di mana di sini nanti dia itu dalam bentuk string base 64. Nah, di sini nanti dia tujuannya di sini nanti untuk menghitung nilai akhir dan grade mahasiswa berdasarkan data yang nantinya nanti diinputkan atau di encode nanti ke base 64. Nah, di sini nanti yang pertama itu dia akan mendekode eh, base 64 di mana hasilnya nanti akan berupa teks berisi bobot dan nilai dari setiap kategorinya. Nah, kemudian nanti dari sini dari logika ini nanti baris yang pertama hingga keenam itu adalah bobot nilai, di mana bobot nilainya itu adalah dari PA, tugas tugas, kuis, proyek, UTS dan UAS. Nah, ini PA, tugas, kuis, proyek, UTS dan UAS. Nah, kemudian baris-baris ini nanti di sini ada data formatnya, format penulisannya itu nanti dia akan seperti ini. Misalnya yang pertama itu dia PA, kemudian dikasih tahu nilai maksimum yang diperoleh dia, dan setelah itu dikasih pipe lagi, dia nanti akan menampilkan nilai perolehnya. Nah, kemudian kita di sini akan menghitung nilai rata-rata persentase untuk setiap kategorinya di sini. Kemudian dia akan mengalihkan dengan bobot masing-masing ini, mengalihkan dengan bobot masing-masing, ya dari bobot masing-masingnya. Nah, kemudian dia akan dijumlahkan semua dan akan mendapatkan nilai akhir. Nah, nilai akhirnya ini sudah ditentukan di sini. Grade-nya itu ada dari A sampai E. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya, dia menjelaskan tentang ini. Nah, perbedaan L ini. Nah, di bagian gate mapping yang bagian ini, perbedaan L ini, dia nanti juga dalam bentuk string base 64, di mana nanti program ini tujuannya untuk menghitung nilai L dan kebalikan dari nilai L dari sebuah matriks segi nantinya. Nah, yang pertama itu sama, dia nanti akan men-encode base 64 itu, di mana nanti kemudian kita akan menghitung jumlah si L-nya. L itu adalah jumlah sisi kiri ditambahkan bawah, dan kebalikan kanannya berarti berarti sisi atas dan ditambah dengan yang kanannya. Nah, kemudian kita akan mengambil nilai tengahnya. Di sini kita akan mengambil nilai tengahnya kalau dia n-nya ganjil atau empat nilai tengah kalau dia genap nanti nilai tengahnya. Nah, kemudian kita akan menghitung perbedaannya di mana nanti perbedaannya itu adalah L dikurangi kebalikan dari si L-nya itu. Nah, kemudian kita akan menentukan, kemudian nanti dia akan menentukan nilai dominan yang lebih besar antara nilai L dan kebalikannya. Nah, nanti di sini, nanti di sini, mana ya? Bentar. Contoh outputnya itu, dia nanti akan menghasilkan misalnya, nanti dia pertama dicetak nilai L misalnya eh 35. Nilai kebalikannya misalnya matriksnya itu nanti dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9, matriks 3 kali 3. Nah, berarti dia nanti nilai kebalikannya itu nanti nilai L-nya itu nanti 35. Kemudian nilai kebalikan L-nya itu nanti dia 30. Ditampilkan di baris kedua karena ini ada slash n. Kemudian nilai tengahnya 5, perbedaannya 5 dan dominnya itu 35 nanti. Ya, dominannya 35. Kemudian kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya itu. Bagian berikutnya itu adalah paling ter. Di paling ter ini nanti get mapping endpoint ini yang paling ter ini dia tujuannya nanti untuk menganalisis kumpulan data
kumpulan angka dan akan mencari nilai-nilai ekstrimnya, di mana itu nilai tertinggi, nilai terendah, terbanyak dan tersedikitnya. Nah, logikanya itu pertama sama juga. Pertama kita buat kita encode base 64 di mana dia nanti berisi kumpulan angka baris demi baris. Kemudian kita masukkan semua angka ke dalam release integer ini. Kemudian kita buat kalau saya di sini kita membuat peta hash map nantinya di sini. Nih, peta hash map integer-integer. Kemudian kita akan menghitung nilai maksimum, nilai minimum, frekuensi terbanyak dan frekuensi terdikit nanti ya di sini. Nah, hasil outputnya itu nanti eh, dia akan menghasilkan nih jumlah tertingginya, kemudian dia akan menampilkan terendahnya, kemudian dia akan menampilkan juga ini tertinggi terendah, kemudian terbanyak dan tersedikit, lalu dia akan menampilkan terakhir itu jumlah tertinggi dan jumlah terendahnya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada bagian berikutnya, di mana di bagian berikutnya itu kita akan membahas tentang yang ini. Kita akan membahas tentang ini, home controller testnya. Nah, di bagian home controller test ini, dia merupakan tes dari si file controller .java tadi. Nah, file ini nanti adalah berfungsi sebagai unit text, di mana nanti di sinilah nanti dia akan menguji fungsionalitas dari si file home controller tadi yang berisi dari beberapa endpoint tadi, seperti endpoint yang menampilkan eh, slash tadi, kemudian hello dari name-nya, kemudian informasi NIM, perolehan nilai, perbedaan L, dan juga yang paling ter itu. Nah, nanti dia akan memastikan semua metode itu di home controller itu berjalan dengan benar. Kemudian semua percabangan dan kasus khusus yang ada itu bisa tertangani atau bisa bisa berjalan dengan baik lah. Nah, kemudian kita masuk kepada pertama itu struktur utama kelasnya. Di sini ada display name ini. Nah, di sini nanti dia akan memberi nama tampilan untuk grup test, yaitu di mana nanti ini unit test untuk si home controllernya. Nah, kemudian di sini ada nanti fungsi bantuan lah. Fungsi bantuan ini di mana nanti dia akan mengubah teks biasa di sini menjadi base 64 karena sebagian endpoint itu menerima input dalam bentuk string base 64 itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya yaitu bagian nested pertamanya. Nested pertamanya ini nanti nested yang metode dasar. Nanti dia akan mengetes endpoint sederhana seperti hello eh, slash atau slash hello name tadi. Nah, dia akan mengetes di sini. Dia akan memastikan bahwa si hello itu akan mengembalikan sambutan yang benar dan juga dia kalau hello name tadi itu dia akan mengembalikan namanya secara benar. Nah, kemudian yang kedua itu dia akan eh nested yang kedua itu nanti dia membahas tentang praktikum pertama yaitu yang informasi NIM. Nah, di sini nanti dia akan menguji NIM yang valid dan harus mengandung ini yang valid itu di sini dia 11S24001 dan mengandung sarjana informatika. Nah, kalau untuk other point, dia akan menguji berapa prefix NIM-nya itu yang berdasarkan prefixnya tadi yang 12S, 14S, 21S, dan 114 dan seterusnya. Tujuannya nanti di sini sebenarnya untuk dia untuk menutupi seluruh switch case yang ada tadi di home controller.java tadi. Nah, kemudian dia di sini ada kondisi kalau dia tidak dikenal, NIM invalid. Nah, dia akan menguji NIM yang tidak dikenal. Misalnya asal dimasukkan 999999. Nah, berarti dia nanti dia harus berisi input ini. Nah, tidak dikenal. Nah, kemudian kita masuk berikutnya itu, yang berikutnya itu adalah membahas tentang next step yang ketiga yaitu praktikum kedua tentang perolehan nilai. Nanti di sini dia akan menguji eh, seluruh grade mulai dari A, AB, B, BC, C dan D dan E di mana caranya nanti dia semua bobotnya itu harus nol, semua bobot itu nol kecuali UAS 100. Lalu nilai UAS ini nanti akan kita ubah-ubah nanti di sini. Nah, ya, nih. Nah, kemudian di sini ada
input with max zero ini, dia nanti akan menguji ketika ada bobot yang sama dengan nol, maka komponen itu tidak dihitung. Maka hasilnya nanti hasil tugasnya nanti 0/100. Nah, kemudian juga ada invalid input. Kalau invalid input berarti dia ada input yang tidak terbentuk dari base 64 yang valid. Nah, kan nanti dia akan mengembalikan error input tidak valid. Nah, kemudian ada di sini loop edge case coverage. Dia nanti di sini untuk mencakup semua switch case dan error handling yang ada di loop kita, di loop parsing. Nanti di mana nilainya ini eh, ada yang baris kosong, kemudian ada yang label format salah, ada yang XYZ atau labelnya tidak ini bermasalah, XYZ yang tidak dikenali, atau ada data yang dimana dia itu bukan angka nantinya. Nah, nanti tujuannya ini agar semua kode yang diuji itu dia mendapatkan coverage maksimal atau 100% nantinya. Nah, kemudian di sini ada input eh, without student ini. Dan di sini nanti dia ada kasus input berisi bobot tapi data nilai ada data tapi tanpa data nilai mahasiswa. Nanti dia harus menghasilkan nilai akhirnya itu nol, grade-nya E dan semua komponennya itu nanti akan 0/100. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya itu kita akan menjelaskan nested keempat, di mana nested keempat ini ada pratikum ketiga perbedaan L. Nah, di sini nanti ada valid out matrix. Nah, di sini dia akan menguji matriks 3 kali 3 di mana nilai L-nya misalnya 29 nantinya. Nah, nih nilai L 29. Kemudian di sini ada valid event event matrix, berarti dia menguji 4 kali 4 atau yang genap karena jumlahnya genap, di mana nilai tengahnya itu dihitung dari 4 elemen pusatnya nantinya. Nah, kemudian di sini ada yang small matrix, dia akan mengukur jika ukurannya itu lebih kecil daripada 3 maka L-nya itu nanti menghasilkan tidak ada. Kemudian di sini ada zero difference, nih zero difference ini dia akan nilai L itu dan kebalikannya sama atau selisihnya nol. Nah, berarti nanti di sini kemungkinan besar iya pasti dominannya itu sama dengan nilai nilai tengahnya atau satu dapat kita katakan. Nah, kemudian di sini ada invalid matrix input di mana nanti input harus misalnya berisi huruf X. Berarti ini nanti akan menghasilkan error atau input tidak valid. Nah, kemudian di sini ada nested kelima sekaligus nested terakhir di mana nanti dia akan membahas tentang praktikum keempat yaitu palinter, di mana di sini nanti dia akan menguji nilai-nilai yang diberikan yaitu ini misalnya 10, 5, 10, 20, 5, 10. Nah, di mana nanti hasil yang diharapkan itu ada hasil ya, nilai yang tertinggi, di mana tertinggi itu 20, terendah itu 5, terbanyak itu 10 sebanyak 3 kali, tersedikit itu 20 sebanyak 1 kali, dan jumlah tertingginya itu 10 kali 3, 30, jumlah terendahnya itu 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini juga ada tiebreaker. Nah, di tes tiebreaker ini dia akan menguji dua kondisi di mana nanti kalau dia jika total jumlahnya itu sama, maka dia nanti dipilih angka yang lebih besar. Kemudian jika total jumlah sama untuk nilai terendah, maka dipilih angka yang lebih kecil nantinya di sini. Nah, kemudian di sini ada error and edge case. Nah, di error and edge case ini nanti dia akan menguji input kosong atau hanya yang penghubung 3 kali strip, di mana tidak akan menghasilkan error tidak ada data input. Kemudian baris berisi teks hello nantinya juga dia akan menghasilkan error input tidak valid. Kemudian ada baris kosong yang nanti dia diabaikan tapi tidak akan menyebabkan error nantinya. Nah, di sini langsung saja coba uh, kita tes, kita jalankan aplikasi ini yang home controllernya itu. Nih, kita jalankan eh ya di Spring Boot Run. Ini untuk menjalankan aplikasinya. Oke, kemudian kita coba untuk jalankan atau kalau kita juga mau coba em, misalnya kita buka di URL-nya lah. Sekarang URL lah. Ini tadi ya.
Nih, ah, kita coba masukkan salah satu. eh, ini yang informasi NIM deh. Nah, dia akan menghasilkan ini, berarti sudah bisa. Kemudian kita tes coveragenya, di mana tes coveragenya itu nanti dia menggunakan ini, titik slash nv tes jakoko titik dua report. Nah, kita tunggu. Nah, sini, oh ya, berarti di sini build atau tes coveragenya juga sudah berhasil berjalan dengan lancar. Berarti tidak ada kesalahan atau error-error lagi. Nah, berarti program ini sudah berjalan dengan lancar dan sudah dapat kita jalankan di lokal host kita masing-masing. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang praktikum kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.